warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sutono. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi nih, apa kabarnya pagi ini Pak Tono? Saya ini sekali sehat. Ya, alhamdulillah ya. Terima kasih kepada Bapak Tono yang sudah meluangkan waktunya dalam kegiatan coaching praobservasi pembelajaran. Saya meminta waktunya sekitar 20 menit untuk kegiatan coaching praobservasi pembelajaran. Nanti kegiatan ini bertujuan untuk menyepakati tujuan pembelajaran yang akan Bapak lakukan ketika Bapak nanti observasi, kemudian indikator kompetensi pengembangan yang akan Bapak lakukan, dan juga strategi pembelajaran seperti apa yang nantinya akan Bapak lakukan di pembelajaran di kelas nanti. Seperti itu ya Pak ya? Ya. Baik, kemudian apa sih harapan dari Bapak yang ingin Bapak capai dari pertemuan coaching pada hari ini Pak Tono? Ya, harapan saya yaitu dapat menggali potensi saya sebagai guru agar lebih baik dalam melakukan pembelajaran yang untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Iya, tadi Bapak menyebutkan tentang tujuan pembelajaran ya Pak ya. Nah, kira-kira tujuan pembelajaran seperti apa yang nantinya akan Bapak ajarkan di kelas ketika observasi Pak Tono? Ya, tujuan pembelajaran yang saya akan bentuk yaitu membentuk kepribadian siswa yang tidak mudah menyerah, bertanggung jawab, dan disiplin dalam memahami suatu materi. Iya, jadi Bapak ingin menanamkan karakter kepada siswa tentang tanggung jawab, disiplin dalam memahami materi yang Bapak sampaikan ya Pak Tono ya. Nah, Ya, betul. kemudian menurut Bapak standar kompetensi apa yang akan Bapak gunakan dalam pembelajaran di kelas nanti? Ya, standar kompetensi yang saya akan lakukan dan saya terapkan sesuai dengan kurikulum yang ada dalam materi tersebut yang berdasarkan. Ya. Selanjutnya, indikator ketercapaian dari tujuan pembelajaran yang akan Bapak lakukan nanti untuk peserta didik. Kalau dalam rentang nilai pada penilaian PKG guru itu biasanya ada intervalnya ya Pak, dari 0 sampai 25, 25 ke 50, 50 ke 75, dan 75 ke 100. Nah, kira-kira Pak Tono ini pada interval berapa untuk indikator mengenal karakter peserta didik? Ya, untuk intervalnya saya mungkin berada di 70%. 70% ya Pak? Iya. Iya. Berarti masuk ke kategori baik ya? 70%. Oke. Jadi tadi Bapak menyebutkan juga ada prinsip-prinsip yang mendidik dalam penerapannya. Nah, bagaimana Bapak akan menerapkan di kelas nanti dengan prinsip-prinsip mendidik yang seperti apa, Pak? Untuk prinsip-prinsip saya akan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk memberikan materi pembelajarannya sesuai dengan minat dan memberikan berbagai teknik-teknik untuk memotivasi belajar peserta didik. Ya. Tadi Bapak menyebutkan untuk memotivasi peserta didik. Nah, teknik seperti apa yang Bapak gunakan agar bisa memotivasi peserta didik di kelas? Untuk teknik yang saya akan gunakan yaitu yang pertama yaitu dengan kepribadian, memberikan teknik sesuai dengan kepribadian peserta didik, tanggung jawab, kemudian melakukan prinsip-prinsip pembelajaran sesuai dengan kurikulum yang ada. Oh, jadi nanti Bapak akan mengaitkan materi dengan kehidupan sehari-hari agar anak bisa lebih tanggung jawab dan disiplin dalam kehidupannya ya Pak ya. Nah, berikutnya indikator selanjutnya yaitu tadi Bapak menyebutkan indikator pengembangan potensi peserta didik. Nah, seperti apa yang nantinya akan Bapak lakukan di kelas?
Yang saya akan lakukan yaitu yang pertama merencanakan beberapa aktivitas pembelajaran, di antaranya dengan kreatif, berpikir kritis, kemudian guru memberikan kesempatan kepada peserta didik sesuai dengan kemampuan belajar masing-masing, sehingga guru memperoleh dan menemukan cara belajar yang baik dan benar. Iya, menarik sekali ya Pak. Jadi Bapak nanti akan memberi kesempatan kepada semua peserta didik dengan cara kemampuan belajar masing-masing peserta dan akan menumbuhkan kreatif dan peserta didik bisa berpikir kritis seperti itu ya Pak ya. Nah, bagaimana cara menumbuhkan budaya kreatif dan berpikir kritis yang akan Bapak lakukan nanti pada pembelajaran? Yang saya akan lakukan itu sebelumnya ketika dalam pembelajaran atau sebelum masuk kelas, yang pertama saya itu membuat RPP, karena dengan kita membuat RPP kita tahu tujuan pembelajaran yang akan kita aplikasikan ke dalam pembelajaran tersebut. Kemudian berdiferensiasi, literasi, kemudian penguatan kepribadian, kemudian mengelompokkan yang dapat mengacu pada karakteristik pembelajaran abad ke-20, sehingga siswa itu dapat mempersepsikan hasil-hasil kelompok yang ada. Ya, menarik sekali ya Pak ya. Jadi kegiatan seperti apa nanti yang akan Bapak tumbuhkan kepada peserta didik dalam kegiatan untuk membuat RPP berdiferensiasi, yaitu mengelompokkan peserta didik. Nah, nanti penilaian dan observasi seperti apa yang akan Bapak lakukan dalam pembelajaran nanti? Ya, yang pertama yaitu untuk meningkatkan kemampuan pendidik dan memperoleh hasil-hasil yang maksimal. Kemudian untuk mempelajari dan membuat jurnal yang sesuai dengan materi tersebut. Jadi nanti penilaian atau observasinya Bapak akan meningkatkan kemampuan peserta didik dengan merefleksikan, atau Bapak akan memberikan catatan seperti hasil refleksi, dan melalui jurnal pengamatan atau melalui catatan nanti akan dikembangkan untuk pembelajaran selanjutnya seperti itu ya Pak ya? Ya. Bentuk penilaian seperti apa yang nantinya akan Bapak lakukan? Ada berapa penilaian Pak? Ya, untuk penilaiannya yaitu ada sesuai dengan kurikulum. Itu yang pertama yaitu sikap. Kita nanti akan menilai sikap dari sebelum pembelajaran sampai dengan setelah pembelajaran. Kemudian yang kedua yaitu pengetahuan. Ya, dengan pengetahuan, untuk nilai pengetahuan kita mengacu pada nilai formatif dan sesuai dengan aturan yang ada pemerintah. Kemudian yang ketiga yaitu tampilan. Jadi semua dan semuanya itu akan kita masukkan sesuai dengan kriteria yang sudah. Jadi bentuk penilaiannya meliputi 3 aspek ya Pak ya. Tadi saya menangkap pembicaraan Bapak bahwa aspek yang akan Bapak gunakan yaitu penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan keterampilan, seperti itu ya Pak ya. Ada 3. Iya. Dari rentang interval yang tadi saya sebutkan dari 0 sampai 25, 25 sampai 50, 50 sampai 75, dan 75 sampai 100, kira-kira di rentang berapa dalam Bapak melakukan penilaian kinerja dari observasi penilaian tadi Pak? Ya, kemungkinan saya berada di 80. Di rentang 80 ya Pak ya, sangat baik sekali ya Pak ya. Iya. Berarti nanti yang akan Bapak lakukan yaitu dengan cara mengidentifikasi minat belajar siswa ya Pak ya. Sehingga Bapak mengetahui profil belajar siswa seperti auditory, visual, kinestetik, dan nanti Bapak bisa memastikan semua peserta didik bisa aktif. Tadi saya mendengar seperti itu, Bapak akan memastikan semua peserta didik aktif. Nah, bagaimana cara Bapak dalam memberikan kesempatan yang sama kepada semua peserta didik di kelas? Seperti apa yang akan nantinya Bapak lakukan? Ya,
Yang saya akan lakukan ketika di dalam kelas, yang pertama yaitu melakukan diskusi. Ya, dengan diskusi ini kita akan menjadi mengenal satu sama lain. Kemudian saya juga akan melakukan ice breaking. Ya, itu juga sangat bagus. Kemudian kita melakukan lagi umpan balik, sehingga ketika mempresentasikan sesuatu maka guru akan memberikan umpan balik kepada siswa, sehingga akan terjalin hubungan yang baik juga. Ya. Menarik sekali ya Pak Tono ya. Jadi untuk memberi kesempatan peserta didik agar aktif, nanti Pak Tono akan melakukan ice breaking sebelum pembelajaran, terus akan membuat kelompok terhadap peserta didik sesuai dengan bakat minatnya dan berdiskusi, kemudian mempresentasikan hasil kelompok di depan kelas sehingga kelompok lain bisa memberikan umpan balik sehingga mereka semua bisa aktif di kelas. Seperti itu ya Pak ya. Ya, menarik sekali. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya, tadi saya mendengar Bapak ingin mengidentifikasi cara belajar siswa supaya tahu mereka itu termasuk auditory, visual, atau kinestetik. Nah, itu apa yang akan Bapak persiapkan sebelum pembelajaran? Sebelum pembelajaran itu saya akan membuat angket. Ya. Angket yang mana akan dibagi, bisa jadi auditory ataukah anak itu sukanya visual ataukah kinetik ya. Jadi nanti akan terusung dengan pembelajaran yang sesuai. Ya, jadi Bapak nanti akan menyiapkan angket agar mengetahui gaya belajar siswa ya Pak ya. Apakah mereka termasuk visual, auditory, atau kinestetik. Nah, lalu apa yang akan Bapak persiapkan sebelum pembelajaran setelah Bapak mengetahui minat belajar siswa masing-masing tadi? Yang dipersiapkan apa Pak? Yang saya akan persiapkan yaitu yang pertama Jadi Bapak memberikan penugasan kepada siswa bervariasi ya Pak, tidak sama sesuai dengan kemampuan mereka, seperti itu ya Pak Tono ya. Ya, luar biasa sekali. Nah, tadi kira-kira dari interval yang Bapak sebutkan dari 70, ada yang 70%, ada yang 75%, ada juga yang 80. Kira-kira nanti Bapak akan meningkatkan berapa persen dari strategi-strategi yang nanti akan Bapak sampaikan di pembelajaran? Untuk pertanyaan terakhir nih Pak Tono nih, kira-kira kesimpulan apa dari kegiatan coaching kita pada pagi hari ini? Ya, kesimpulannya yaitu saya akan mampu menggali potensi saya lebih baik lagi dalam melakukan pembelajaran, mendidik lebih baik lagi dan mengembangkan bakat siswa. Ya, jadi kesimpulan yang saya tangkap dari Bapak ingin menggali kemampuan Bapak ya, menggali potensi Bapak lebih baik lagi dalam pembelajaran tentunya ya, sebagai seorang guru mendidik siswa, dan Bapak ingin mengembangkan minat dan belajar siswa, seperti itu ya Pak Tono ya. Ya, luar biasa semangatnya Pak Tono. Nah, nanti kita bertemu lagi besok ketika kegiatan sesi observasi. Kira-kira Pak Tono akan di kelas berapa nantinya Pak besok? Di kelas 5 ya Pak ya, di jam pertama jam 7 atau jam 7 sampai 8 pagi ya Pak Tono ya? Iya. Oke, baik. Jadi besok kita akan bertemu di sesi selanjutnya, yaitu sesi observasi di kelas 5 pada jam pertama, yaitu jam 7 sampai jam 8. Nah, nanti kita berjumpa di kelas 5 ya Pak Tono ya. Ya, semangat untuk Pak Tono. Terima kasih atas waktu yang sudah Bapak luangkan untuk kegiatan coaching pra observasi pada pagi hari ini. Semoga Bapak sehat selalu. Besok kita berjumpa pada sesi berikutnya, yaitu sesi observasi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang mana nanti Pak Guru akan memberikan sebuah permainan
Sudah pernah belum? Kita mulai ya. Sudah siap? Sudah. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk malam. Satu kali lagi ya. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk malam. Nah, udah. Gitu saja ya. SPP-nya nanti Pak Guru akan lakukan dengan pembelajaran. Siapa yang mau mempresentasikan? Ya, dari kelompoknya Fiska. Fiska dulu maju. Ayo. Tahu dulu. Ya. Apa kabarnya siang hari ini Pak Tono? Alhamdulillah sehat ya Pak Tono ya. Kemarin kita sudah melakukan pra-observasi dan melakukan observasi pembelajaran di kelas ya Pak ya. Dan saya sudah menilai Bapak. Terus hari ini kita lakukan pasca observasi kelas. Nah, menurut Bapak apa saja yang kemarin sudah Bapak terapkan di kelas yang sesuai dengan peningkatan kompetensi yang Bapak harapkan? Yang sudah saya terapkan yaitu menggunakan berbagai teknik untuk memotivasi kemampuan belajar yang didik, mengikuti aturan materi pembelajaran dengan memperhatikan tujuan pembelajaran, menggunakan alat bantu belajar seperti audio, video, visual dan menggunakan TK. Ya, kemarin saya juga melihat Bapak memberikan pembelajaran kepada siswa dengan memberikan kesempatan kepada semua peserta didik. Saya juga melihat Bapak secara aktif membantu peserta didik dalam proses pembelajarannya dengan memperhatikan perhatian kepada setiap siswa dan semua diberi perhatian yang sama ya Pak, tidak hanya kepada salah satu siswa. Nah, kemudian apa rencana tindak lanjut yang akan Bapak tingkatkan untuk berikutnya Pak? Ya, untuk rencana tindak lanjut yang pertama yaitu memperbaiki rancangan pembelajaran tersebut ETP menggunakan model interaktif. Yang kedua, mengelompokkan siswa dari kemampuannya dalam belajar. Kemudian yang ketiga, melakukan tutor sebaya. Keempat, melakukan remija dan pengayaan. Sekali berarti rencana tindak lanjutnya Bapak akan memperbaiki rancangan pembelajarannya ya Pak ya, dengan menggunakan modul-modul yang interaktif, yang beragam dan bisa mengcover semua kebutuhan belajar siswa seperti ya Pak. Ya. Nah, terus setelah coaching ini Bapak merasa di interval nilai berapa untuk penilaian Bapak sendiri? Untuk sekarang saya berada di